hampir terjadi benturan tapi tidak jadi. Kemudian yang kedua Brigade Robik, ya, di 1 bulan setelah peristiwa Siful Bahar, di mana komandannya adalah sahabat Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib dengan jumlah pasukan 60 orang muhajirin. Pimpinan dari Quraisy adalah langsung dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 200 orang. Ya, ini menunjukkan ketakutan mereka. Ya, ketakutan orang-orang kafir Quraisy, padahal ini cuma kafilah dagang, tapi dikawalnya oleh ratusan orang karena mereka menyadari kaum muslimin sudah berada di Madinah, khawatir mengganggu perjalanan dagang mereka. Jadi ini sebuah gambaran, semakin besar kekuatan dikerahkan itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ya, semakin dana digelontorkan itu menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Belajar dari peristiwa ini. Kemudian yang ketiga Brigade Al-Kharar, ya, di bulan Zulqa'dah masih di tahun 1 Hijriah. Komandannya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukannya kaum muslimin hanya 20 orang, ya, sedikit. Sama, misinya sama dengan misi sebelumnya, mencegat kafilah dagang Quraisy. Kemudian yang keempat pertempuran Abwa, ya, yaitu langsung inilah ekspedisi militer pertama yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah meninggalkan Madinah selama 15 hari bersama 70 orang muhajirin, dan beliau mengangkat sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya, sebagai pimpinan pengganti beliau di Madinah. Kemudian adalah pertempuran Buat, ya, tahun 2 Hijriah bulan Rabiul Awal. Ini pun sama, komandannya langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah pasukan 200 orang. Ya, misinya mencegat kafilah dagang Umayyah bin Khalaf yang membawa pasukan 100 orang dengan 2.500 unta. Rasulullah meninggalkan Madinah dan mengangkat sahabat Sa'ad bin Mu'az. Kemudian yang berikutnya adalah pertempuran Ghazwah Safwan di dekat Badar bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Ya, jadi ini langsung Rasulullah juga yang memimpin bersama 70 sahabat karena mengejar gerombolan rampok pimpinan Qats bin Jabir al-Fihri yang dia membunuh lalu membawa beberapa hewan dari kandang hewan ternak. Tapi misi ini tidak berhasil, ya, karena mereka sudah lari terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya pertempuran Dzul Usyairah. Nah, inilah yang menjadi pemicu perang Badar. Di perang Badar ini dipicu oleh peristiwa ini. Ketika kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan berangkat dari Mekah menuju Syam. Tapi di tempat yang sudah ditentukan Rasul untuk mencegat mereka, ternyata kafilah dagang ini sudah lolos. Dan nanti sepulangnya kafilah dari Syam inilah yang kemudian Rasulullah mencegat lagi, tapi lolos lagi dan terjadilah perang Badar. Komandannya langsung Rasulullah bersama 150 sampai 200 sahabat muhajirin. Rasulullah mengangkat sebagai pengganti beliau sahabat Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi ini seringkali saya sampaikan tentang urgensinya memiliki pemimpin. Jadi walaupun Rasulullah keluar hanya sementara, tapi beliau tetap mengangkat pemimpin di Madinah. Maka kita teringat doa seorang ulama ketika dia mengatakan, kalau saya diberikan satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka saya akan minta berdoa kepada Allah agar dikaruniakan pemimpin yang adil. Nah, jadi itu. Amin.
Jadi ini bagaimana para ulama tidak memikirkan pribadi mereka. Jadi mereka kalau dikasih doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka akan meminta pemimpin yang adil. Seperti itu. Kenapa? Kenapa pemimpin yang adil? Kalau pemimpin yang adil, pasti dia tidak zalim. Pasti dia tidak hanya memikirkan tentang dunia kita, tapi mereka juga akan memikirkan akhirat kita. Maka kalau dunia beres, akhirat beres, itulah bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan itu tidak mungkin terwujud kalau tidak memiliki pemimpin yang adil seperti itu. Nah, begitu pelajaran dari pengangkatan Rasul terhadap sahabat ketika beliau meninggalkan Madinah. Kemudian terakhir kemarin Brigade Nahlah. Inilah brigade terakhir, ya, ekspedisi militer terakhir yang dikirim oleh Rasulullah sebelum terjadinya perang Badar. Yang disinilah terbunuhnya pertama kali orang Quraisy Mekah. Yang kemudian karena peristiwa ini Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 217. Baik, kita masuk ke perang Badar. Perang Badar. Semangat di perang Badar ini harus tertular sekarang. Bahwasanya kekuatan iman, keyakinan kepada Allah itu mengalahkan segalanya. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana dua pasukan yang tidak seimbang dari sisi kekuatan fisik, gitu, dari sisi materi. Jadi kekuatan kaum muslimin hanya 300 sampai 317 orang. Ya. Terusnya 2 ekor kuda. Jadi hanya 2 sahabat yang mengendarai kuda. Ya. Yang lainnya naik unta dan berjalan kaki. Jadi 1 unta itu dinaiki secara bergantian oleh tiga orang. Termasuk Rasulullah. Rasulullah 1 unta dengan Ali bin Abi Thalib. Gantian. Padahal ketika itu Ali bin Abi Thalib menawarkan pada Rasul agar jatahnya buat Rasulullah. Tapi kata Rasul, tidak, aku tidak ingin mengambil itu. Kita sama-sama capek. Maka bergantian, 1 ekor unta naik 1 orang, jalan sekian, turun, naik lagi yang 1, jalan sekian, seperti itu. Ini kekuatan kaum muslimin. Belum lagi peralatan perang yang lain, baju besi gitu. Karena memang ini peperangan Badar ini peperangan yang sebelumnya tidak pernah disangka oleh kaum muslimin, nggak pernah. Karena tujuan mereka ketika keluar dari Madinah hanya mencegah kafilah dagang Abu Sufyan yang tadi lolos sebelumnya, ya, dari Mekah ke Syam. Begitu mau kembali ke Syam baru dicegat lagi. Tujuannya itu. Maka di samping belum ada kewajiban untuk berperang, maka banyak para sahabat yang tidak ikut dalam perang ini. Karena mereka menyangka Rasulullah keluar hanya untuk mencegah kafilah dagang. Itu aja. Makanya begitu ternyata terjadi peperangan besar dan bagaimana orang-orang yang syahid, para sahabat yang syahid di perang Badar ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa, maka para sahabat yang ikut semuanya menyesal mereka. Kenapa kami nggak ikut? Kami kira Anda tidak perang ya Rasul. Tapi ternyata terjadi peperangan. Dan bagaimana Allah menggambarkan itu di surat Al-Anfal. Wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum. Jadi ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua
dua kelompok. Kelompok pertama itu kelompok kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kelompok kedua adalah kelompok yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah pasukan 1.300 orang. Ya, jadi Abu Sufyan cuma ratusan, sementara Abu Jahal 1.300. Jadi Allah menjanjikan kepada kaum muslimin, kalian akan bertemu salah satu di antara keduanya. Bisa bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan atau ketemu dengan pasukan Abu Jahal. Dan ketika diberikan pilihan itu, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kaum muslimin pengennya ketemu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ini memang karena niatnya pengen mencegah kafilah dagang. Maka ketika dijanjikan, mereka lebih memilih pengen ketemu pasukannya Abu Sufyan yang jumlahnya hanya sedikit. Mereka seolah ingin menghindar dari bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Ini sama sekali nggak diperkirakan perang Badar ini. Ya, karena luar biasa nanti jumlah pasukan Quraisy 1.300 pasukan. Walaupun nanti setelah dapat kabar kafilah dagang Abu Sufyan selamat, maka yang 300-nya pulang. 300-nya pulang. Tinggal 1.000. Ya. Dan kekuatan kendaraannya 100 ekor kuda. Ya, kalau dulu kalau yang mengendarai kuda itu berarti pasukan elit. Ya, pasukan elitnya itu ditandai dengan menunggangi kuda. Kemudian 600 baju besi. Onta yang banyak yang tidak terhitung. Karena mereka satu hari dalam perjalanan dari Mekah sampai Badar, di setiap harinya mereka itu memotong 10 ekor unta. Jadi 10 ekor unta dikonsumsi untuk makan setiap harinya. Kalau satu unta 100 untuk 100 orang berarti ya pas 1.000 orang. Jadi ngitungnya dari situ jumlahnya. Wah, jumlahnya yang dipotong 10 ekor per harinya. Berarti ini 10 ekor buat sekian orang, karena 1 ekor unta buat 100 orang. Itu 100 orang kenyang banget itu. Karena memang biasa orang Arab makan dagingnya banyak. Ya, kita kan 5 tusuk udah pusing. Orang Arab, Nabi itu 1 paha kalau makan. Gitu. Tapi kita nggak pernah dapat riwayat Nabi darah tinggi gitu ya. Nah itu. Jadi ini dengan paling tertingginya adalah Abu Jahal bin Hisham. Jadi ini semangat kemenangan dalam perang Badar ini harus dihidupkan selalu oleh kaum muslimin. Karena ternyata kekuatan materi tidak selalu unggul dalam setiap pertempuran. Ternyata yang lebih unggul adalah kekuatan iman. Maka nanti beda Pak dengan perang Uhud. Perang Uhud kenapa kalah? Kenapa perang Uhud kalah? Karena keimanan sebagian sahabat turun. Gitu. Jadi mereka tergoda dengan dunia. Akhirnya yang tadinya hampir menang kemudian kalah. Jadi artinya di situ kita bandingkan Badar dengan Uhud, ternyata yang membuat menang dan kalah itu adalah seberapa kuatnya iman kita. Itu yang paling utama. Gitu. Makanya kekuatan iman yang kalau kita bahasakan lain kekuatan maknawiyah itu nggak boleh kurang. Kekuatan maknawiyah itu nggak boleh kurang kalah kaum muslimin. Tapi kalau kekuatan materi kurang nggak apa-apa. Nanti Allah yang nyukupin kalau materi. Tapi kalau iman
ma'nawiyah tidak boleh kurang. Kurang, Allah cabut kemenangan itu. Dan itu terjadi di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Ditambah lagi memang itulah yang disebut dengan Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 140 gitu. Itulah yang disebut dengan sunnatullah. Yang disebut dengan sunnatut tadawul. Kemarin kita bahas sunnatut tadafu. Sunnah tolak menolak, pertentangan antara hak dan batil. Itu sunnatut tadafu. Itu sunnatullah yang akan terus terjadi sampai hari kiamat. Yang kedua, bentuk sunnatullah yang lain adalah sunnatut tadawul. Apa itu sunnatut tadawul? Sunnah pergiliran. Jadi nggak selamanya orang di atas. Satu saat dia akan berada di bawah. Nggak selamanya dia akan memimpin. Satu saat dia akan di bawah. Dan sunnah ini berlaku bagi siapapun. Bagi orang beriman maupun bagi orang kafir. Nah, makanya sunnah tadawul ini Allah turunkan terkait dengan perang Uhud. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Nah, jadi sunnah itu pasti berlaku. Padahal di perang Badar ada Rasulullah. Di perang Uhud ada Rasulullah. Di perang Badar menang. Di perang Uhud kalah. Nah, maka dalam Allah menerapkan sunnatullah ini juga Allah terapkan yang namanya hukum sebab akibat. Kenapa kalah? Maka Allah karena ada sebabnya. Ya, karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pasukan, akhirnya kalah. Jadi walaupun pasti sunnatut tadawul itu pasti, tapi harus juga ada sebab dan akibatnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Rasulullah saja mengalami yang namanya kekalahan. Agar tadi itu Allah pergilirkan. Tapi kalau Rasulullah saja Allah kasih ujian berupa kekalahan di perang Uhud, apalagi yang lain, apalagi kita ataupun yang lainnya, pasti. Nah, ini bicara tentang kekuatan. Ya. Kita bicara tentang keistimewaan perang Badar. Jadi perang Badar ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perang-perang lainnya. Ya. Pertama, hanya sahabat yang ikut dalam perang Badar yang mendapatkan gelar Al-Badri. Jadi alumni Badar itu punya ciri khusus. Gelar di belakang nama mereka dengan Al-Badri. Jadi menunjukkan bahwasanya sahabat ini adalah alumni perang Badar. Tapi kalau di perang yang lain nggak ada. Misalnya sahabat yang ikut perang Uhud, nggak ada disebut gelar seperti itu, nggak ada. Misalnya Uhudi nggak ada. Atau Ahzab, alumni perang Ahzabi nggak ada. Hanya di perang Badar untuk menunjukkan kekhususan perang Badar. Jadi bisa artinya secara umum kalau kita mendengar ada sahabat di belakangnya ada embel-embel Al-Badri, berarti dia sahabat yang ikut dalam perang Badar. Yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, pendapatmu tentang orang-orang yang ikut dalam perang Badar?" Maka kata Nabi, mereka adalah kaum muslimin terbaik. Jadi para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu sahabat-sahabat terbaik. Nabi mengatakan itu. Begitu juga malaikat mengatakan, begitu juga wahai Rasulullah, malaikat yang ikut dalam perang Badar itu malaikat terbaik. Semuanya. Ribuan malaikat Allah turunkan dalam perang Badar, dan itu malaikat terbaik.
Yang keempat, keutamaan perang Badar itu para sahabat yang ikut dalam perang Badar dosanya sudah diampuni sama Allah. Bahkan ketika mereka melakukan satu kesalahan, secara otomatis Allah mengampuni dosanya. Itu istimewanya perang Badar. Kalau nggak saya pernah sampaikan kisah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi Hatib ini adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia muhajirin, orang muhajirin. Ketika menjelang perang penaklukan kota suci Mekah, Rasulullah itu sembunyikan yang namanya rencana beliau untuk berangkat ke Mekah. Jangan sampai ada yang tahu. Ya, termasuk para sahabat ketika itu bertanya-tanya, mau kemana ini Rasulullah gitu. Bahkan ketika sudah hampir dekat ke Mekah pun, Rasulullah mengalihkan arahnya tidak langsung ke Mekah, tapi ke arah Taif untuk mengecoh bahwasanya jangan sampai ada yang tahu ketika mereka masuk ke Mekah. Jadi ini rahasia banget, jangan sampai bocor ke telinga orang-orang di Mekah. Tapi ternyata ada Hatib bin Abi Balta'ah ngirim surat. Dia nyuruh seorang wanita untuk mengirimkan surat itu disampaikan kepada keluarganya di Mekah. Bahwasanya Rasulullah sudah bersiap-siap mau berangkat dari Madinah ke Mekah. Kemudian Rasulullah dapat informasi dari langit ya, tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ini. Lalu akhirnya Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku perintahkan kalian berdua untuk mengendarai kendaraan kalian sampai di sebuah tempat, dan nanti di tempat itu kalian akan ketemu seorang wanita penunggang kuda, di mana wanita itu membawa surat dari seseorang yang ada di Madinah, dan pastikan surat itu kalian rebut, kata Rasulullah. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul, di tempat yang sudah ditentukan Rasul, akhirnya mereka ketemu dengan seorang penunggang kuda yang ternyata adalah seorang wanita. Maka akhirnya Ali secara santun meminta agar dia menyerahkan apa yang dia bawa. Tapi kemudian wanita itu mengatakan, saya tidak bawa apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa. Kata Ali, tidak mungkin Rasulullah berbohong. Kau yang bohong. Cepat serahkan sebelum aku bertindak lebih jauh lagi terhadap dirimu. Ya. Akhirnya wanita itu pun menyerah dan meminta kepada Ali dan Sa'ad, Anda berdua madep dulu ke sana. Maka ternyata dia simpan di balik bajunya, di tempat yang paling dalam. Akhirnya tadinya sama Ali kalau nggak mau nyerahin, mau ditelanjangin sama Ali bin Abi Thalib. Ya, ini tegas gitu. Akhirnya diserahkan surat itu, kemudian dibawa lagi ke Rasulullah, diserahkan. Ternyata begitu dibuka, ini isinya berita kepada orang di Mekah tentang keberangkatan beliau dari Madinah ke Mekah. Dan ternyata surat itu ditulis oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Umar begitu tahu, kata Umar, biar saya bunuh ya Rasul, biar saya penggal lehernya. Kata Rasul, tahan Umar, bukankah Hatib itu alumni perang Badar, ikut dalam perang Badar? Iya ya Rasul. Ya. Maka sesungguhnya Allah telah berfirman mengatakan kepada semua sahabat yang ikut dalam perang Badar, silakan kalian lakukan apapun, sesungguhnya dosa-dosa kalian sudah diampuni. Harusnya dihukum mati itu. Tapi karena dia alumni Badar, memiliki keutamaan, akhirnya diampuni Rasulullah. Dan ketika itu Hatib mengklarifikasi, ya Rasul, saya tidak maksud berkhianat. Jangan engkau ragukan keimananku wahai Rasul. Aku hijrah dari Mekah ke Madinah itu semata-mata ikhlas karena Allah gitu. Tapi aku mengirim surat ini karena aku khawatir dengan keluargaku yang ada di sana. Khawatir terjadi apa-apa terhadap keluargaku. Maka aku beritahu sebelumnya agar mereka bisa
menghindar ketika engkau hadir ke sana. Nah, itu klarifikasi dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ingin menyelamatkan keluarganya yang masih ada di Mekah. Nah ini, jadi bagaimana alumni Badar dosanya semuanya sudah diampuni, selesai. Ya. Maka kita masuk, ya bagaimana kemudian saya katakan tadi, ini perang Badar Kubro ini lanjutan dari Zul Usairah, di mana kaum muslimin mencegat kabilah dagang musyrikin yang sempat lolos dari Mekah ke Syam. Maka ketika balik dari Syam ke Mekah mereka cegat. Dan ketika itu yang dibawa oleh kabilah dagang ini, pimpinan Abu Sufyan, 1000 ekor unta dengan dagangan senilai 50.000 dinar emas. Jadi besar. Ini kalau berhasil direbut, ditawan, ekonomi Mekah goyang. Dan kita harus tahu, ini semua modal mereka melakukan perdagangan ini, ya, itu diambil mayoritas dari harta-harta kaum muslimin yang direbut. Ya. Jadi mereka yang masih di Mekah itu hartanya diambil. Begitu juga yang sudah hijrah ke Madinah, itu rumah mereka, aset mereka semua disita. Jadi ini yang menyebabkan Rasulullah ingin mengambil kabilah dagang Quraisy seperti itu. Nah, kemudian awalnya tadi untuk mencegah kabilah dagang, tapi ternyata ya, Abu Sufyan ini orang yang sangat jeli dia. Jadi dia sudah menciumnya gelagat, sepertinya ada hal yang mencurigakan dari penduduk Madinah. Maka ketika itu dia mempercepat langkahnya meninggalkan rombongan, sehingga dia ketemu dengan seseorang yang ditanya, menurut kalian apakah ada sekitar penduduk Madinah yang lewat di sini? Lalu kata orang ini, tidak ada, kecuali aku melihat ada 2 orang yang menambatkan kudanya di situ. Lalu setelah itu dia pergi lagi. 2 orang itu pergi lagi. Maka kemudian dihampirilah tempat ketika 2 orang itu menambatkan kuda di situ. Walaupun ketika itu sudah ada. Lalu dicari-cari jejaknya. Ini dari mana nih 2 orang ini nih? Dan ternyata didapati ketika itu oleh Abu Sufyan kotoran kuda. Jadi jejaknya kotoran kuda. Berarti benar nih, tadi ada orang di sini gitu. Sesuai dengan informasi dari orang tadi gitu. Maka begitu melihat kotoran kuda, sama Abu Sufyan itu dikorek-korek kotorannya itu, dikorek-korek. Lalu ternyata dari kotoran itu ada biji kurma yang masih utuh, biji-biji kurma yang masih utuh. Lalu diambil oleh Abu Sufyan, lalu dicium. Begitu dicium, kurma Madinah. Jadi tahu tuh, kurma Madinah baunya kayak begini. Berarti dipastikan, berarti ini ada yang tidak beres kata Abu Sufyan. Berarti akan ada usaha pencegatan dari orang-orang Madinah kepada kabilah dagang yang dia pimpin. Maka akhirnya dia cepat kembali kepada rombongannya. Lalu dia perintahkan kepada seorang yang bernama Domdom bin Amr al-Ghifari. Domdom diperintahkan untuk mempercepat langkahnya lebih dahulu menuju ke Mekah, menyampaikan informasi tentang rencana pencegatan orang-orang Madinah terhadap kabilah dagang Abu Sufyan, agar mereka mengirimkan bantuan pasukan kepada Abu Sufyan. Maka berangkatlah Domdom, lebih cepat sampainya di Mekah. Sementara ketika itu di Mekah sedang heboh-hebohnya. Hebohnya apa? Ada bibi Nabi namanya Atikah binti Abdul Muthalib. Salah seorang bibi Nabi namanya Atikah binti Abdul Muthalib. Di mana Atikah ini bermimpi. Dalam mimpi Atikah ini, dia melihat ada seorang penunggang kuda yang masuk ke dalam kota Mekah sambil berteriak, "Wahai Quraisy, songsonglah kematian kalian dalam 3 hari." Dalam mimpinya itu. Lalu setelah dia berteriak itu, dia langsung, penunggang kuda itu langsung menuju ke Masjidil Haram,
menuju ke Ka'bah, dan di depan Ka'bah dia dikelilingi oleh banyak orang. Lalu ketika itu dia berteriak dengan teriakan yang sama, wahai Quraisy, songsonglah kematian kalian dalam tiga hari. Lalu setelah itu dia naik ke atas ketinggian Gunung Abu Kubais, naik ke atas. Lalu setelah berada di atas, dia berteriak yang sama, wahai Quraisy, songsonglah kematian kalian dalam tiga hari. Lalu setelah itu penunggang kuda ini melemparkan batu besar dari atas itu ke bawah. Maka meluncurlah batu besar itu ke bawah, dan begitu sampai di bawah, pecahlah batu besar itu menjadi debu-debu. Dan pecahan batu itu yang menjadi debu itu menyebar masuk ke rumah seluruh penduduk Mekah. Semua penduduk Mekah dimasuki oleh debu-debu itu, kecuali penduduk Mekah dari kabilah Bani Zuhrah. Kabilah Bani Zuhrah. Siapa kabilah Bani Zuhrah? Kabilahnya ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pimpinannya adalah Akhnas bin Suraik. Tokohnya, pimpinan kabilahnya adalah Akhnas bin Suraik. Jadi rumah-rumah kabilah Bani Zuhrah tidak ada yang dimasuki oleh debu-debu. Sementara kabilah yang lain rumahnya dimasukin debu-debu pecahan batu besar itu. Maka besok paginya Atikah binti Zaid ini cerita sama saudaranya, yaitu paman Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas, saya mau cerita. Saya ada firasat yang tidak baik. Apa itu? Semalam saya bermimpi. Lalu dia ceritakan mimpinya. Tapi selesai dia cerita, Atikah berpesan kepada Abbas, Abbas, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Saya khawatir ini menjadi heboh kalau engkau cerita. Baik, kata Abbas. Abbas punya teman namanya Walid bin Utbah. Punya teman dekat namanya Walid bin Utbah. Anaknya Utbah bin Rabi'ah. Mertuanya Abu Sufyan. Jadi artinya Walid bin Utbah ini kakak adik dengan Hindun, istri dari Abu Sufyan. Akrab banget. Sehingga saking akrabnya Abbas lupa bahwasanya dia jangan cerita. Ini kayak kita aja nih gitu ya. Jangan cerita-cerita ya gitu. Jangan cerita-cerita ya gitu. Akhirnya nyebar sekampung gitu. Nih, saya ngomongnya sama kamu aja ya gitu. Nah, gitu. Kira-kira begitu kurang lebih. Nah, ceritalah dia sama Walid bin Utbah. Dia pikir temannya ini bisa jaga rahasia. Nah, ternyata Walid cerita sama bapaknya. Sama Utbah. Utbah itu tokoh Quraisy. Maka ketika Utbah dapat informasi mimpi ini, dia cerita sama teman-temannya. Tokoh-tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal. Maka apa respon Abu Jahal? Dia marah Abu Jahal. Begitu di satu pagi, di hari kedua dari mimpi itu, Abbas ini sedang tawaf, ya. Selesai tawaf dihampiri oleh Abu Jahal. Hei Abbas, tidak cukupkah kalian Bani Hashim? Ada laki-laki di antara kalian yang mengaku sebagai nabi. Sekarang wanita kalian juga mengaku sebagai nabi. Jadi dianggap cerita dari Atikah itu seolah-olah Atikah mengaku sebagai nabi. Jadi begitu. Abbas ketika itu diam saja sambil dia bertanya, apa maksudnya Abu Jahal ini? Nah, Abbas kembalilah ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, jadi ketika Abu Jahal berkata kepada Abbas itu banyak wanita-wanita dari Bani Hashim yang menyaksikan ucapan Abu Jahal yang menghina Abbas, menghina Bani Hashim. Maka kemudian datanglah wanita Bani Hashim ke Abbas. Abbas, kenapa kamu diam aja? Gitu. Itu penghinaan kepada kita. Kami nggak rela Bani Hashim dihina seperti itu. Kata Abbas, saya bukannya takut sama Abu Jahal. Saya nggak takut sama Abu Jahal. Saya buktikan besok. Kata Abbas. Maka besok paginya seperti biasa Abbas tawaf.
di Ka'bah. Rencana dia ingin setelah tawaf memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi? Saat Abbas ingin mendekati Abu Jahal, maka hebohlah kota Mekah ketika itu. Kenapa? Ternyata Domdom bin Amr al-Ghifari yang dikirim oleh Abu Sufyan untuk lebih dulu datang ke Mekah menginformasikan tentang rencana Rasulullah mencegat kafilah dagang mereka sudah tiba. Sudah tiba. Sambil berteriak dengan mengoyak-oyak bajunya, dengan merusak hidung dari unta atau kuda yang dia tunggangi, seolah-olah didramatisir. Kalau bahasa politik gimmick gitu. Jadi gimmicknya begitu, biar orang percaya ini lagi heboh gitu. Sekarang lagi ramai pakai gimmick politik gitu ya. Ada yang merasa sedih gitu ya, kan gitu gimmick politik gitu. Nah itu, akhirnya disitulah Domdom berteriak dengan kerasnya kepada penduduk Mekah. Wahai Quraisy, celaka. Tolong kami. Muhammad dan sahabat-sahabatnya sedang mencegat kafilah dagang kami gitu. Maka tolong beri bantuan kepada kami. Maka ketika itu Abu Jahal pun melongo. Kaget luar biasa. Ternyata apa yang ada dalam mimpi dari Atikah binti Abdul Muthalib itu menjadi kenyataan. Jadi akhirnya Abu Jahal tidak mau jatuh harga dirinya, maka dia pun menghimpun pasukan sehingga ketika itu terkumpullah pasukan sebanyak 1.300. Ini darurat, maka berangkatlah 1.300 itu menuju ke Badar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kebenaran ya Pak, mimpinya ya. Mimpinya kebenaran. Jadi mimpi Atikah sejalan dengan kenyataan itu seperti itu. Itu kebenaran saya. Seperti itu. Nah, akhirnya berangkat mereka. Tadi sebagaimana saya sebutkan kekuatannya luar biasa. Nah, di tengah perjalanan ya, ternyata Abu Sufyan punya siasat ketika itu. Ini udah pasti nih. Yang penting saya sudah kirim berita ke Mekah ya, bahwasanya kami mau dicegat. Berarti saya harus pakai strategi. Apa strategi Abu Sufyan ketika itu? Dia tidak lewat jalan utama. Dia sudah perkirakan ini Muhammad pasti akan mencegat di jalan utama Mekah Madinah. Maka agar dia terhindar dari cegatan ini, kemudian Abu Sufyan mengambil jalan yang lain, yang tidak biasa. Dan akhirnya betul, ternyata lolos. Abu Sufyan lolos sehingga tibalah di Mekah. Begitu tiba di Mekah, Abu Sufyan kirim surat kepada Abu Jahal dan 1.300 pasukan yang sudah jalan. Di mana dalam suratnya itu, Abu Jahal, kami sudah selamat. Maka sekarang kalian balik. Tidak ada lagi tujuan kita yang lain. Sekarang tujuan kalian keluar itu ingin menolong kafilah dagangku. Sekarang aku sudah selamat. Maka lebih baik pulang. Tapi apa Abu Jahal responnya? Enggak. Tidak. Berembuk itu semua. Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Utbah, Akhnas bin Suraik dan tokoh-tokoh yang lain. Kata Utbah, ya, jadi ketika itu Rasul kirim seseorang untuk mengacaukan barisan pasukan kaum Quraisy. Ya. Ada sahabat Hakim bin Hizam namanya, dikirim untuk mengecoh membelah pasukan Quraisy. Di mana dia datang menemui Utbah. Wahai Utbah, aku sarankan Anda balik saja ke Mekah. Kenapa? Tujuan Anda keluar kemari ingin membantu Abu Sufyan. Sekarang Abu Sufyan sudah pulang. Berarti sudah selesai tujuannya. Kata Utbah apa? Aku pun berpendapat yang sama. Gitu. Udahlah, aku juga pengennya pulang. Percuma. Kalaupun kita teruskan, ingat ini yang mau kita hadapi adalah sanak saudara kita sendiri. Kalau kita menang, nggak jadi kebanggaan karena jumlah kita lebih banyak dibanding mereka. Kalau kita kalah, memalukan sekali, kata Utbah.
Tapi yang memutuskan bukan saya, kata Utbah. Yang memutuskan loh orangnya loh. Sambil menunjuk ke arah Abu Jahal. Sementara Akhnas bin Suraik, tokoh dari Bani Zuhroh, langsung memutuskan, aku pulang ke Mekah. Dia bawa 300 pasukan. Jadi dari 1.300, 300 pulang. Ini 300-nya ini semua dari Bani Zuhroh, pimpinan Akhnas bin Suraik. Inilah takwil dari mimpi dari Atikah binti Abdul Muthalib, yaitu ketika pecahan batu itu menjadi debu, semua masuk ke rumah penduduk Mekah kecuali rumah kabilah Bani Zuhroh. Karena di perang Badar ini tidak ada satupun kabilah Bani Zuhroh yang mati, karena mereka sudah pulang terlebih dahulu. Sementara kabilah yang lain pasti ada di antara anggota mereka yang mati, termasuk kabilahnya Rasulullah, yaitu Bani Hashim, ada yang mati. Maka begitu disampaikan kepada Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Utbah itu suruh ganti saja bajunya dengan baju perempuan. Pengecut sekali dia. Kita akan teruskan, kita habisi Muhammad bersama dengan para sahabatnya. Utbah ketika disampaikan kata-kata Abu Sufyan marah luar biasa, gengsinya naik. Yang tadinya dia sudah luntur pengen pulang, maka karena provokasi dari Abu Jahal belum tahu siapa Utbah. Nanti akan kita buktikan di perang Badar. Makanya nanti perang tanding kan ini perang Badar didahului dengan perang tanding. Maka dari pihak Quraisy semuanya dari keluarga Utbah. Jadi Utbah ingin membuktikan dia bukan seorang pengecut. Termasuk Utbah sendiri, kemudian saudara kandungnya Syaibah, kemudian anaknya Walid bin Utbah. Tiga-tiganya dari Quraisy, keluarganya Utbah. Sementara dari kaum muslimin, yang pertama Hamzah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Ubaidah bin Haris. Nah itu tiga-tiganya. Maka akhirnya berangkatlah tetap pasukan itu, pasukan Quraisy hingga sampai di Badar. Nah, sudah Isya Pak? 2 menit lagi. Ini anteng banget ini nih, nggak ada suara. Tumben. Jangan-jangan tidur deh, saya cerita. Nggak ada yang tidur kan Pak? Nggak ada ya. Atau jangan-jangan tegang gitu ya. Karena lagi diindung-indung jadi tidur ya. Nah, kembali kita kepada pasukan kaum muslimin. Rasulullah mendengar kabar itu. Ternyata kafilah dagang Abu Sufyan sudah lolos. Dan mendengar kabar pasukan Mekah sudah berjalan dari Mekah. Maka ketika itu Rasulullah tidak langsung memutuskan untuk berangkat melanjutkan perjalanan ini. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Gitu. Dimana ketika itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dan ini disebutkan dalam surat Al-Anfal, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ya. Itu terjadi perdebatan. Ada sebagian yang sebenarnya nggak mau ikut. Udah selesaikan saja. Ya, jadi tapi kemudian Rasulullah tetap bermusyawarah, di mana Rasulullah meminta pendapat orang-orang muhajirin dulu pertama. Ya, jawaban muhajirin luar biasa. Karena tadi ikatan emosionalnya lebih tinggi. Mereka selama ini dizolimi ketika masih di Mekah. Maka begitu kata Rasul, kita berangkat ke ini, teruskan ke perjalanan. Kata muhajirin, berangkat ya Rasul, apapun yang terjadi. Ya. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, imdi lima arakallah panahnu ma'aka. Ya Rasulullah, jalan. Teruskan langkahmu ya Rasul. Sebagaimana Allah telah perlihatkan kepadamu kemenangan ini. Dan kami akan selalu
bersamamu. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa ketika disuruh perang. Apa kata Bani Israil ketika disuruh perang? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kami nggak bakalan berangkat, kami nggak akan masuk ke Palestina. Silakan kamu sama Tuhanmu yang berangkat perang. Kami tidak akan pernah mengatakan itu, kata para sahabat dari Muhajirin. Walakin, kata sahabat Muhajirin, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergi ya Rasul, engkau bersama dengan Tuhanmu dan kami akan selalu bersamamu. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq law sirta bina ila birrika al-ghamad lajadalna ma'aka min duni. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, seandainya engkau berjalan harus menyeberangi lautan yang dalam sekalipun, kami akan bersamamu dan kami pastikan tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Ini jawaban Muhajirin. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di sini. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan bagaimana respon orang-orang Ansor. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.